Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza kunta anapun nalikane ana sira. Fa amma idza kunta nalikane ana sira anta ya sira. Iku al mazluma wong kang den zalimi. Fal ahsanu monggo te kang luwih bagus fi haqqika ing dalem hak sira iku al afu ngapura. Wasafhu lan tegese ngapura, tidak membalas. Wadulku salafi utai pira-pira dalani ulama salaf iku kodih talafat teman-teman beda-beda apa tulkus salaf fi idharil bugdi ing dalam bertelakan rasa sengit ma ahlil ma'asi sertani pira-pira ahli maksiat. Wa kulum tas kabehane mengkono salaf iku ittafaqu sepakat sapa salaf ala idharil bugdi ing atase mertelaken sifat benci lidzolamati maring pira-pira wong kang zalim wal mubtadi'ati lan pira-pira wong kang gawe bid'ah. Wa kullu man lan sakabehane wong wa kulliman lan maring sakabehane wong asa kang duraka sapa man duraka Allah ing Allah bimaksiatin kan maksiat muta'addiyatin kang berentek minhu sangking man ila ghairi maring liyane man. Fa amma man aso anapun te wong kang duraka Allah ing Allah fi nafsi dalam awak dhewe ne man faminhum tafsil faminhum iku setengah saking ulama man utai wong nadzara kang ningali sapa man maring mengkono wong maring asi bi ainir rahmati kelawan peninggal welas asih ilal usoti maring pira-pira wong kang ahli maksiat kulihim sakabehane usot wa minhum lan iku setengah saking mengkono-mengkono niku wau ulama man utai wong syaddada kang bangetaken sapa wong al ingkaro ing ngingkari wahtaro lan milih sapa man al muhajarata ing musuhi ing ninggal ya. Jadi kalau orang berbuat zalim itu kepada dirimu pribadi sebaiknya kamu maafkan. Tetapi kalau orang itu berbuat zalim pada orang lain maka kita harus menunjukkan sikap benci atau mencegah supaya dia tidak berbuat zalim. Sekarang kalau orang itu berbuat maksiat kepada Allah tapi tidak berhubungan dengan orang lain seperti ahli minum umpamanya, ahli zina, ahli judi ya. Itu kan membahayakan dirinya sendiri, tidak menyakiti orang lain. Kalau menyikapi orang yang ahli maksiat seperti itu, di mana maksiatnya itu mengenai dirinya sendiri, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya harus dimusuhi, artinya dikucilkan, nggak disapa. Ada yang mengatakan ya perlu didekati, dipandang dengan kasih sayang. Maksudnya diambil hatinya supaya dia mau taubat ya. Ini berbeda-beda sikapnya katanya. Tetapi kalau orang itu berbuat zalim pada orang lain ya, merampas, merampok, menyakiti orang, maka ulama sepakat untuk orang seperti itu harus dimusuhi, ditunjukkan sikap kebencian kita kepada mereka supaya mereka tidak nyaman ya. Karena dia kezalimannya mengenai pada orang lain. Tapi kalau kezalimannya itu pada diri dia sendiri ya, seperti minum khamar, itu kan menyakiti dirinya sendiri selama tidak membahayakan orang lain. Nah di sini ada perbedaan sikap ya. Ada yang mengambil sikap keras dimusuhi atau sikap lembut didekati. Faqad kana temen ono sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal iku yajuru niku ngedoi, maksudnya tidak nyapa al-akabira ing bira-bira wong gede maksudnya tokoh fi adna kalimatin
ing dalem luwe andape kalimat. Artinya sesuatu kesalahan kecil. Hatta hajaru sehingga ninggal sapa mungkun Ahmad bin Hambal Yahya bin Mu'in ing Imam Yahya bin Mu'in liqaulihi karena pengucapi Yahya bin Mu'in inni la as'alu ahadan. Ini sudah ingsun iku la as'alu orang jaluk ingsun ahadan ing wong suci syai'an ing suci-suci. Walau hamala lamun gawa sop al sultanu sultan ilayya maring ingsun syai'an ing suci-suci la akhartuhu yakti ngalap sapa ingsun ing syai'. Imam Ibnu Hajar ini termasuk ulama yang keras ya. Imam Ibnu Hajar bahkan tidak mau menyapa atau tidak mau dekat dengan orang yang ngomongnya sembrono. Walaupun itu termasuk hal yang remeh ya. Seperti Imam Yahya bin Mu'in ini mengatakan saya gak mau minta-minta pada siapapun. Tapi kalau raja memberi saya sesuatu ya saya terima. Itu menurut mazhabnya Imam Ahmad sudah termasuk hal yang gak benar ya. Karena beliau tidak mau menerima pemberian dari raja yang zalim. Artinya Imam Ahmad bin Hambal ini tipenya keras ya, tipenya keras sehingga dia untuk kesalahan-kesalahan kecil sudah dia tidak mau berhubungan. Wa minhum dio wa hajara lan ngenengi maksudnya enggak nyopo sapa Imam Ahmad bin Hambal Al Harits Al Muhasibi ing Imam Harits Al Muhasibi fi tasnifihi ing dalem oleh ngarangi Imam Al Muhasibi karena dia mengarang satu kitab ya, satu karangan firraddi ing dalem nolak alal mu'tazilati ing atase kaum mu'tazilah. Wa qala lan dawu sapa mengkono Imam Ahmad innaka seduni sira iku la buddha ora kena ora harusnya turidu nekaken sira awalan ing dalem kawitane syubhatahum ing syubhate mengkono kaum Mu'tazilah. Wa tahmilu lan gelemaken sira annasa ing manungsa ala tafakkuri ing asih mikir-mikir fiha ing dalem mengkono Mu'tazilah. Summa taruddu nuli nolak sira. Summa taruddu nuli nolak sira alaihim ing atase kaum Mu'tazilah. Wajarolan ninggal nggak mau bergaul sapa Imam Ahmad Aba Thaurin ing Kiai Abu Thaur fi ta'wilihi ing dalam oleh nakwili Abu Thaur qaulahu ing dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubani inna mundi Innallaha sunni Allah iku khalaqon dadi akan sapa Allah dadi akan Adam ing Nabi Adam dadi akan Adam ing Nabi Adam ala suratihi ing atase surahe Gusti Allah ya. Itu kan hadisnya itu tidak jelas. Terus ada orang membuat penafsiran atas dawuh itu Ibnu Hajar tidak suka. Artinya Imam Ahmad tidak suka. Jadi Imam Ahmad ini termasuk orang yang dia lebih memilih sesuatu yang jelas ya, tidak mau dia hal-hal yang tidak clear, tidak jelas atau syubhat dalam pemikiran. Sehingga dia bersikap keras, tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang menurut beliau pemikirannya tidak sejalan. Wa hadza utawi ikilah mengkun nazru iku amrun perkara yahtalifu kang beda-beda apa hadza
Bikhtilafin niyati kelan bedane niat. Wa takhtalifu lan beda-beda apa niatun niat. Bikhtilafil hali kelawan bedane tingkah. Fa in kana lamun ono alal qalbi iku apa al ghalibu kang nglindih. Alal qalbi ing atase ati iku an-nadru ningali ila tirazil khalqi maring keserenge makhluk, ila tiraril makhluqi maring keserenge makhluk, wa adzihim lan apese mengkono makhluk, wa annahum lasdune mengkono makhluk iku napa niku musakharuna kang den dulutaken kabeh, den dulutaken lima maring perkara kudiru kang den mesti sapa dadekaken sapa mengkono makhluk lahu maring ma aurata moko nekaken apa hadza ikilan nazru tasahulan ing gampang fil muadati ing dalem musuhi wal bughdhi lan benci walau lan iku kedue mengkono nazrun wajhun utai wajah walakin qatal tabisu tetapi terkadang jadi serupa bihi kan mengkono hadzan nazru apa al mudahanatu mudahana itu gawe apa sandiwara atau fa aktsarul bawaisi mongko utai luwih akeh perkara kang narik alal napa iki alal ighdai ing atase ngeremaken artinya tidak peduli anil ma'asi saking pira-pira maksiat iku al mudahanatu mudahana mantas-mantas no atau pura-pura wa muraatul qulubi lan ngrekso pira-pira ati wal khaufu lan wedi min wahsyatiha saking ngersai mengkono qulub wa nifariha lan sangite mengkono qulub waqad yalbisu lan terkadang bawur sapa setan zalika ing mengkono niku wau talbis niku alal ghabiyi ing atase wong kang bodho al ahmaki tur kang kumprung bi anzuru kan sune wong iku yang nzuru ningali sapa wong bi aini rahmati kelan peningal rahmat wa ma napa bi aini rahmati kelawan peningal rahmat wa ma haqqu zalika utai perkara kang ngobahaken ing mengkono nadru iku ayan ndura yen to ningali sapa wong napa niku ilaihi mare mengkono asi bi aini rahmati kelawan peninggal rahmat injana lamun gawe duraka sapa mengkono asi ala khosin ing atase wong kang tertentu ala khasi haqqi ing atase khususe hake mengkono asi niku wa yaqulan ngucap sapa mengkono niku wau al-ghabi niku ana usutune mengkono al-ghabi iku kot sukhira teman-teman den lulutaken lahu maring mengkono den gampangaken lahu maring mengkono jane niku den lulutaken sapa lahu mengkono ghabi niku to asi niku wal qadru tai pasten iku layan fa'u ora manfaati minhu sangking mengkono qadar apa al hadaru nyegah wa kaifa kaya apa la yafalu orang lakoni sapa ghabi hu ing mengkono niku jinayah waqad kutibat teman-teman dan pasti alaihi ing atase mengkono ghabi fa mislu hadza mongko padane kila mengkono al ghabi al ahmaq niku iku qatasihu terkadang salah kedue mengkono hadza apa niatun niat fil igmadi dalam ngermakan anil jinayati sanging jinayah ala haqqi lain nasi haqqi Allah Ta'ala wa in kana senajan ono sapa mengkono wa in kana senajan ono mengkono igmat iku yuktadhu ya. Dan balakan atau dan tolak indal hanabila indal jinayati nalikane gawe jinayah itu membuat kesalahan ala haqi ing atase hakim kuno al ghabi wa yatarhamulan gawe ulah sapa mengkono ghabi
indal jinayati nalikani gawe jinayah, membuat kejahatan, ala haqqillah ing atas haki Allah. Fahada mengkutai kila gabi iku mudahinun wong kang gawe-gawe maghrurun kur kang kebujuk bimakidatin kalawan sandupoyo tipu daya min makaiti syaitani saking pira-pira sandupayane setan. Fal yatanabbah mongko becik iling sapa wong lahu maring ikilah niku wau lahu maring ikilah mengkono adal amru niku atau adal maghrur. Maksudnya begini, kalau seseorang ini memandang kepada orang berbuat maksiat, ini kan ada dua tipe. Satu, dia memandang dengan cara keras, sehingga dengan keras artinya dia tidak mentolerir setiap kejahatan atau kemaksiatan, walaupun itu maksiat dilakukan pada dirinya sendiri. Ada satu kelompok yang demikian. Sementara yang satunya itu menganggap hal itu perlu dikasihani. Ada mazhabnya ulama yang menganggap orang berbuat maksiat itu justru perlu disayangi. Artinya perlu diberi kelembutan, dimong ya. Ya seperti contoh dakwah Wali Songo zaman dahulu ya. Kan ada yang menggunakan metode kelembutan, membuat mereka jadi dekat dulu ya. Tetapi hal ini ya, menurut Imam Ghazali ini tidak bisa dikepiah-uyah. Orang tidak boleh semuanya ini dianggap sama ya. Artinya tidak boleh dikepiah-uyah. Setiap perbuatan maksiat itu ditoleransi. Tidak boleh demikian. Sebab kalau ini terjadi maka orang akan jadi ngegampang. Orang akan menjadi sembrono bahwa dia meskipun berbuat jahat masih dijadikan teman atau masih dibiarkan. Ini menurut Imam Ghazali tidak boleh ya. Bahkan meremehkan, artinya memberi toleransi pada orang berbuat maksiat ini seringkali menjadi kita ini tertipu oleh setan. Artinya pilih kasih. Kalau orang itu baik sama kita, kita baiki. Tapi kalau enggak, maka enggak. Artinya menjadi tebang pilih gitu. Dengan alasan ainur rahmah tadi, dengan alasan nadru bi ainir rahmah. Sehingga kemudian ada orang ini yang menjadi lembek. Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Dia membiarkan aja orang-orang ahli maksiat, ahli minum, ahli zina, ahli itu dengan alasan ya kalau bahasa sekarang humanisme, gaul atau apalah. Itu yang menurut Imam Ghazali ini tidak boleh, ini bahaya. Ini akan menyebabkan orang ahli maksiat itu menjadi apa? Menjadi sembrono. Orang ahli maksiat kalau dibiarkan, bahwa dia tidak ditegur, bahwa dia ini kejahatannya itu tidak dimusuhi ya. Dia ahli maksiat tapi kita tidak mengambil tindakan, itu akan membuat dia semakin menggila, sembrono ya. Lah ini termasuk bagian dari rekayasa setan. Tidak boleh kita membiarkan seperti itu. Dengan alasan kasih sayang, dengan alasan humanisme ya. Hari ini orang bicara humanisme, tidak boleh kekerasan ya. Tapi membiarkan mereka-mereka itu menjadi seperti itu juga tidak boleh ya. Memang satu sisi tidak boleh kita main keras, main pukul ya, tidak boleh ya. Kita ini kan juga harus ikut aturan. Kita ini juga terikat dengan apa yang disebut undang-undang lah. Kalau kamu main kaplok ya masuk penjara. Tetapi tidak boleh juga kita itu bersikap apatis. Artinya dengan dalih kasih sayang, dengan dalih kelembutan, kita itu tidak boleh membiarkan terus maksiat itu merajalela, terus kita itu diem aja, pura-pura baik, mudahana ya, bersandiwara, tidak menunjukkan ekspresi kemarahan kita ya. Itu menurut Imam Ghazali tidak boleh ya. Sebab itu termasuk dari talbisnya setan.
Orang yang seperti itu biasanya orang itu menjadi munafik, pura-pura baik karena pamrih. Karena yang melakukan itu pejabat, ya nggak berani ngomong. Tapi kalau orang rendah, dia keras. Nah, yang seperti ini kan menjadi tidak fair, ya. Itu menjadi tidak ikhlas. Seharusnya bagaimana? Ya kalau menurut Imam Ghazali, ya kita harus konsekuen, ya. Sebagai bentuk rasa kita cinta karena Allah, kita juga harus benci karena Allah. Walaupun tidak selalu dengan kekerasan. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus melihat situasi dan kondisinya. Umpamanya kamu datang ke komplek WTS langsung, "Woi, balon haram ngerokok," nanti kaploki wong. Karena kamu tidak tahu diri, ya. Tetapi kamu tidak boleh kemudian terus datang komplek WTS terus dia bagus teruskan, ya nggak boleh. Itu namanya bersandiwara kan. Itu harus diambil cara bagaimana. Kalau kamu memang mau mendakwah, ya tetap ekspresinya harus tetap jelas bahwa kita tidak mendukung maksiat. Tidak boleh dengan dalih kita itu kasih sayang, terus ada orang minum dikanjani, monggo ini tak tuang no, dia gak boleh. Itu bukan kasih sayang, itu namanya sudah mendukung kemaksiatan. Jadi memang tidak harus dengan cara keras, ya. Dakwah tidak harus dengan cara kekerasan. Tetapi juga tidak boleh dengan cara yang disebut mudahana, pura-pura, kepalsuan. Kumpul orang minum, ya mendukung, ya bagus, tidak apa-apa minum, sehat itu. Kumpul wong balon, ya tidak apa-apa, ngomong si kuat, nggak bisa. Itu namanya itu kepalsuan. Kita harus menunjukkan sikap, jangan minum. Ya tidak harus dikaplok, tapi kan harus kita katakan, oh ini minuman ini tidak bagus, ini membahayakan, kan gitu. Tidak harus keras, tapi juga tidak harus mengikuti atau berpura-pura terhadap kemungkaran, gitu. Jadi Imam Ghazali mengingatkan supaya kita itu tetap pada prinsipnya kita harus membenci perbuatan mungkar. Kita harus membenci kemaksiatan. Tetapi cara menyampaikannya, ya caranya ini bisa dengan cara yang keras seperti Imam Ahmad, atau bisa juga cara yang lembut, ya. Tetapi tidak dengan cara yang kepalsuan, ya. Tetap misinya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana ada orang berbuat jahat, berbuat maksiat, harus dihentikan, harus dilawan, ya. Meskipun tidak harus selalu dengan cara kekerasan. Fa in qulna lamun ngucap sira fa aqalud darajati utalwi titik derajat fi idharil budi in dalam mertelakan sengit ikwal hajru ninggal wal i'radulan mingu wa qad urrifki lan medot sifat alus wal i'anah lan nulungi fa hal yajibu ana wajib apa dalika mengkono idharul budi hatta ya'si singgo duraka sopal abdu kawula bitarkihi kelan tinggal mengkono idhar. Kalau memang kita ini harus menunjukkan sikap memusuhi kepada orang maksiat, ya. Minimal tidak nyapa atau berpaling atau tidak menolong, tidak berhubungan. Ini hukumnya wajib apa enggak? Fa aku lu ngucap ingsun layat hulu orang lebu apa dzalika mengkono niku wau napa izharul bughdhi niku fi dhahiril ilmi ing dalam dhahiri ilmu tahta taklifi ing dalam isore taklif. Itu tidak ada tuntutan. Wal ijabilan mewajibakan, memang tidak wajib. Fa inna sunni kita iku nak lamu weruh kita annal ladina sunni wong akeh syarubu kang ngombe sub alladina al khamra ing khamar wa ta'atulan padha nekani sub alladina al fawaqisa ing pira-pira penggawe Allah fi zamani Rasulullah dalam zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabat dan sahabat iku makanu ora ana sapa mengkono alladzina iku yujaruna den tinggal dimusuhi sapa alladzina bil kulliyati kelawan sekabehane secara total
bal kanu balik ono sapa mungkun alladzina iku mungqasimina wong kang dadi kabagi fihim ing dalem kanu ono sapa mungkun sahabat iku mungqasimina kang kebagi fihim ing dalem mungkun alladzina syaribul khamr niku ilaman maring wong yang gelidu kang ngasari keras sapa man lil qauli maring pengucap untuk al qaula ing pengucap alihi ing atase mungkono kulun niku wa yadhiru lan mertelaken al bugdo ing sifat sengit lahu maring mungkono kulun minal niku minal apa minal ladzina syaribul khamr niku wa ilaman lan ana maring wong ya aridu kang mingu sapa man andu saking mungkono kulun walayat aradulan ora madhep ora maksudnya tidak ngreken lahu maring kulun wa ilaman lan maring wong yang nduru kang ningali sapa man ilahi maring kulun bi ainir rahmah kelawan peningal welas wala yu'thiru lan orang milihaken orang utama akan sapa mengkono man al muqata'ata ing pedotan maksudnya ing perusuhan wa tabaudalan ing ngedoi. Jadi Imam Ghazali mengatakan apakah kita ini harus memusuhi semua orang yang berbuat maksiat? Apakah kita ini harus mengambil jarak sepenuhnya dengan mereka orang-orang yang ahli maksiat? Imam Ghazali mengatakan itu tidak wajib. Ini berbeda-beda sesuai dengan situasi. Sebab pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, ya sudah ada orang ahli maksiat, minum khamr, zina dan lain-lain. Tetapi tidak semuanya dimusuhi. Ya ada satu sisi yang mereka itu memang dimusuhi karena keterlaluan. Ada yang dibiarkan, ada yang masih dielus atau diajak diambil cara yang bagus ya. Ada beberapa metode untuk menghadapi mereka. Fahadi mongko utawi ikilah mengkono masalah iku daka iku pira-pira masalah kang lembut diniyatun kang bangsa agama. Ini sesuatu yang memang agak pelik. Taktalifu betu tadi beto fiha ing dalam ikilah mas daqaik apa turukus salikina dalane pira-pira wong kang ngambah dalan maring Allah li tariqil akhirin maring dalan akhirat wa yakunulan ana apa fi'lu kulli amal wa yakun ana apa amalu kulli wahidin penggaweane saben-saben suci iku alama yang seperkara yak tadi kang natrabihi hikmah apa halu tingkahe kulun wa waktulan waktune mengkono kulun. Jadi Imam Ghazali mengatakan masalah ini memang sikap para ulama berbeda-beda ya. Menanggapi orang yang ahli maksiat, umpamanya ahli minum khamr. Ada yang bersikap keras, ada yang bersikap lembut, ada yang tidak peduli sesuai keadaannya. Melihat sikonnya ya. Kalau umpamanya yang mabuk itu teman kita, ya harus kita kerasi, kan kita kenal. Tapi kalau itu orang lain, ya lihat situasinya. Maksudnya ini tidak sama melihat kondisinya. Wa muqtadal ahwal utai patramani pira-pira tingkah fi hadil umur indal ikla pira-pira perkara iku imma makruhatan ono karen makruh au mandubatun ono utawa sunnah fatakunu ono apa mengkono hadil umur iku fil hubbi dalam bagiane demen ai lillah. Wa dzalika ta mengkono aslul hub dia. Oh, fi rutbatil fadhail dalam tingkai pira-pira keutamaan. Wala tantailan ora dadi tutuk apa mengkono hadhi halah ila tahrim maring haram wal ijabilan wajibaken. Fa inna dakhila sunni perkara kang mlebu taklif indar usul taklif iku aslul ma'rifah, pokok sifat ma'rifah kenal lillahi maring Allah Ta'ala. Wa aslul khubbilan pokok sifat demen. Wa dzalika ta mengkono aslul hub iku qad ya la ta'adda terkadang orang berentek apa dzalik minal mahbubi saking kang den demeni ila ghairi maring liyane al mahbub. Wa inamal mut'addi ang mesti kang berentek iku ifratul hubbi banget demen wastilahu lan oleh nguasani mengkono hub. Wa dzalika ta mengkono ifrat iku la yadkhulu ora mlebu apa dzalik fi bayani maratibil ladina ing dalam mertelaken pira-pira tingkatane wong akeh ya buhuduna kang padha sengit sapa alladzina fillahi indal Allah
wa kaifiyati muamalatim lan carane muamalah utawa carane bergaul ing alladzina yabghudun. Maksudnya Imam Ghazali mengatakan memang ya kita ini harus benci dan cinta karena Allah. Itu bagian dari ibadah. Tetapi menunjukkan kebencian itu apakah wajib? Apakah berarti kalau kita tidak menunjukkan kebencian itu dosa? Ini Imam Ghazali mengatakan tidak. Ini tidak sampai wajib, cuma tingkatannya itu anjuran atau sunnah. Kalau tidak dilakukan berarti ya makruh ya, tidak sampai haram. Artinya bukan berarti kalau kita tidak menunjukkan benci itu otomatis dosa, tidak. Tetapi kita itu dosa kalau nulungi ya. Ada orang minum tak cukup no. Nah ini dosa karena apa? Nulungi orang berbuat maksiat. Tetapi kalau kita itu ingkar, ada orang minum, kita tidak menunjukkan benci, cuma diam. Ini bagaimana? Apakah dosa? Ini ya tidak sampai dosa tapi makruh ya. Tidak menunjukkan kebencian ya. Menunjukkan kebencian itu tidak wajib tapi sunnah. Sebaiknya kita itu menunjukkan kebencian, sikap emosi, sikap marah kepada orang yang berbuat maksiat, supaya orang itu tidak nyaman. Gitu loh. Ada orang minum di samping kita, pendeli ono, tunjukkan sikap nggak senang supaya dia tidak minum. Nah, ini yang dianjurkan seperti ini. Ya. Kalau kita nggak menunjukkan sikap, kita cuek, ya ada apa-apa, tidak dosa. Karena dia tidak termasuk nulungi maksiat. Tapi kalau kita itu membantu, ngumbio kita tukokno, lah ini dosa. Sebab ini nulungi orang berbuat maksiat ya. Ini kenapa Imam Ghazali mengatakan berdasarkan kasus pada zaman Nabi. Zaman sahabat dulu sudah ada orang minum, sudah ada orang maksiat, tapi tidak semua dimusuhi. Ya ada yang memang dimusuhi, mungkin yang keterlaluan ya sikapnya dikerasi. Ada yang sedang nggak direken, ada yang ya tetap dipengaruhi dengan cara lembut. Artinya menyikapinya ini tergantung dengan situasinya. Tetapi kalau rasa tidak sukanya harus ya. Ini bagian dari cinta karena Allah, benci karena Allah. Harus, membencinya harus. Tapi mengekspresikan kebenciannya, nah ini yang khilaf. Apakah kita harus pasang muka galak? Kalau ada orang pacaran, apa kudu menteli? Apakah kita cuek? Ataukah kita ya nggak ngereken? Nah ini mengekspresikannya ini yang beda pendapat di kalangan ulama. Mengekspresikan kebencian pada perbuatan maksiat ini. Ini tidak sampai wajib. Tapi kalau bencinya harus. Kalau kita cinta pada Allah, otomatis kita harus benci karena Allah. Ini harus. Tapi izhar, mengekspresikan kemarahan, kebencian, ini tidak harus. Itu ya sesuai kondisinya. Kalau memang itu harus, situasinya mungkin ya seperti umpamanya anak pondok minum, ya harus, perlu tak tembeleng. Karena apa? Saya berkewajiban, saya punya wewenang. Tapi kalau di tempat umum, di pasar, ono wong ngombe kok pendeli diantem botol kan, tidak harus, cukup ingkar dengan hati. Jadi tidak harus selalu kita menunjukkan sikap kalau memang situasinya tidak. Tapi dianjurkan ya. Dianjurkan kita itu menunjukkan supaya mempersempit gerakan orang berbuat maksiat. Jadi ada orang minum, ada orang adu ayam, ada orang judi, kita tunjukkan sikap tidak senang supaya orang itu tidak nyaman. Kalau memang kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi kita tetap ingkar di dalam hati. Sebab ini perintah Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat mungkar, wajib kamu gunakan kekuatanmu. Kalau bisa, kalau kamu kuasa. Kalau enggak, dengan lisan. Kalau tidak mampu, minimal dengan hati. Daripada ribut, ya udah hati kita mengatakan tidak senang. Tetapi tidak boleh kita menunjukkan ekspresi senang kepada maksiat. Ini tidak boleh ya. Ada orang berbuat zalim kok kita dukung, dosa.
wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Kamu tidak boleh menokong, mendukung kezaliman. Tetapi mengekspresikan kebencian kepada orang zalim, ini melihat situasinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.